Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 5 ICP? Aku berharap mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Agus sekali lagi memohon maaf karena untuk kelas 5 ICP ini berbeda dengan kelas 5 U1 dan 5 U2. Kita masih melaksanakan pembelajaran bahasa Arab ini secara daring. Semoga cara yang seperti ini tidak mengurangi semangat belajar bahasa Arab untuk anak-anak kelas 5 ICP. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sekarang kalian buka kitab kalian halaman 19. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah kalimat tanya dengan menggunakan mahada, mahadihi, madzalika, dan matilka ketika nanti dirangkai atau digandeng dengan profesi. Kalian perhatikan di kitabnya, misalkan di sana kalian diberi 3 kata, ada akhi, kemudian ada muhandisun, kemudian ada nasyitun. Ketika dibuat sebuah kalimat tanya dengan menggunakan man hadza, misalkan nanti kalimat tanyanya adalah man hadza. Kenapa di sini kita menggunakan man hadza kok tidak man hadihi atau man tilka? Karena yang ditanyakan di sini adalah akhi, dan akhi itu adalah laki-laki. Man hadza, siapa ini? Kemudian nanti jawabannya hadza akhi, menggunakan hadza ya, karena akhi itu adalah laki-laki. Kemudian huwa muhandisun nasyitun, di sini menggunakan kata ganti atau domir huwa karena akhi tadi adalah laki-laki, tidak pakai hiya. Muhandisun, di sini memakai muhandisun bukan muhandisatun karena dari tadi kita membicarakan tentang akhi yaitu laki-laki. Kemudian di sana ada kata nasyitun. Nasyitun di sana kedudukannya adalah menjadi kata sifat atau naat. Pada pelajaran kita di kelas-kelas yang lalu bahwa naat itu atau kata sifat itu harus mengikuti kepada kata sebelumnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Harus cocok dengan kata sebelumnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Ketika nanti kata sebelumnya itu mudzakkar, laki-laki seperti muhandisun di situ, maka kata sifatnya juga harus ikut laki-laki. Begitu juga sebaliknya ketika nanti muannas juga harus muannas. Jadi kata akhi, muhandisun, dan nasyitun ketika dirangkai menjadi sebuah kalimat tanya menggunakan mahadza, mahadhihi, madzalika, dan matilka. Mahadza, siapa ini? Hadza akhi, ini adalah saudaraku yang laki-laki. Huwa muhandisun nasyitun, dia seorang arsitek yang rajin. Ketika nanti kalian menghendaki untuk menanyakannya dengan menggunakan kata tunjuk yang jauh, dzalika misalkan, maka menjadi man dzalika, siapa itu? Dzalika akhi, itu adalah saudaraku. Huwa muhandisun nasyitun, dia seorang arsitek atau seorang insinyur yang rajin. Jadi sama antara mandalika dengan manhada tadi, cuman bedanya adalah jarak dekat dan jarak jauhnya anak-anak. Ketika nanti menanyakan yang perempuan, misalkan kita di sini diberi 3 kata, ada kata ukhti, kemudian ada mudarrisatun, kemudian ada nasyitotun. Ketiga kata ini ketika dirangkai menjadi sebuah kalimat tanya menggunakan man hadhihi. Man hadhihi, kenapa di sini kita menggunakan man hadhihi? Karena ukhti itu adalah perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhti, hiya mudarrisatun nasyitotun. Hadhihi ukhti, di sini kita menggunakan hadhihi karena ukhti itu melihat kalimatnya adalah perempuan, dan ukti memang artinya adalah saudara perempuan. Kemudian menggunakan hiya, tidak menggunakan huwa seperti yang tadi ya, karena ukti itu adalah perempuan, maka kata ganti atau domirnya menggunakan hiya. Kemudian mudarrisatun, ada tanda tak muannasnya di sana yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah perempuan sebab sebelumnya ukti perempuan. Kemudian nasyitotun,
Nasyitatun adalah kata sifat dari ukhti tadi. Karena sebelumnya adalah perempuan, maka di sini kata sifatnya juga mengikuti perempuan. Begitu ya anak-anak. Sekarang kalian buka pada kitab kalian halaman 20. Kita melanjutkan mempelajari membuat sebuah kalimat tanya dengan menggunakan fi'il mudhari', baik pertanyaan itu diajukan kepada laki-laki maupun diajukan kepada perempuan. Misalkan di sini kita ingin menanyakan kamu pengen jadi apa besok, dan pertanyaan itu kita tujukan untuk laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah madza turidu an takuna fil mustaqbal. Nah, yang kita bahas di sini adalah kalimat turidu an takuna. Itu adalah kalimat pertanyaan dengan menggunakan fi'il mudhari yang ditujukan untuk laki-laki, satu orang yang diajak bicara dan orangnya adalah laki-laki, menggunakan madza turidu an takuna fil mustaqbal atau madza tuhibbu an takuna fil mustaqbal. Kamu suka jadi apa besok? Nah, ketika nanti yang ditanya adalah perempuan, maka turidu an takuna tadi sedikit berubah. Kalau untuk perempuan jadi madza turidina an takuni fil mustaqbal. Jadi kalau tadi untuk laki-laki adalah turidu, kalau untuk perempuan jadi turidina dengan menambah ya sama nun setelahnya huruf dal. Kemudian antakuna, dari antakuna tadi berubah menjadi antakuni kalau untuk perempuan. Kalau untuk jawabannya sama. Jawabannya misalkan kita ditanya madza turidu an takuna fil mustaqbal, jawabannya uridu an akuna, misalkan kita menghendaki muhandisan, saya ingin jadi seorang arsitek, fil mustaqbal uridu an akuna fil mustaqbal, uridu an akuna muhandisan fil mustaqbal. Baik laki-laki maupun perempuan jawabannya sama seperti itu. Demikian anak-anak penjelasan singkat dari Pak Agus tentang bagaimana cara kita membuat kalimat tanya menggunakan man hadza, man hadhihi, man dzalika, man tilka. Kemudian juga kita membuat kalimat tanya dengan menggunakan fi'il mudhari' baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan tidak ada tugas untuk hari ini. Anak-anak tetap belajar yang giat, mudah-mudahan kondisi segera normal dan kita bisa melaksanakan pembelajaran bahasa Arab ini secara PTM di sekolah supaya yang diterima anak-anak bisa lebih maksimal. Kurang lebihnya Pak Agus mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.